Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Siap memuji-muji nama Tuhan, menyanyikan lagu bagi nama Tuhan, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, Royals. Mari bersuka cita sebab kita punya Allah yang besar. Hey, hey. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
katakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. In one voice, Royals, come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman kita berkata, Imanku berkata, Tuhanku hebat. Oh Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku saya mau dengar perempuan saja nyanyikan. Bangkitlah dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Semuanya nyanyikan, come on. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kau dahsyat Tuhan, amin. Kedahsyatannya di hidupku. Come on. Imanku berkata, Katakan, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, katakan, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, come on, ku bersorak, katakan haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. amin. Semuanya Royals, clap your hands in the air. Kita percaya bahwa kemenangan kita adalah di dalam Kristus, amin. Yang percaya katakan haleluya. Semuanya mari nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. haleluya, haleluya. Ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. haleluya, haleluya. Sekali lagi Royals. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, thank you Lord, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia.
bersorak. Haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Katakan, ku menang. Haleluya, thank you Lord. Yes, sebab kitalah umat pemenang itu, amin. Karena apa? Karena Dia telah menang atas maut. Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Dialah sang pemenang. Dialah sang kebenaran. Kalau hari ini ada saudara yang mungkin merasa aku sedang jauh dari Tuhan. Hari ini kita mau nyanyikan Dia Raja yang Kudus datang kepada kita. Supaya kita dapat berserah kepadanya. Sebab Dialah kekudusannya yang menyanggupkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita ambil waktu untuk kita bisa duduk tenang. Untuk kita bisa diam di dalam hadiratnya. Untuk kita gak pakai kekuatan kita sendiri. Melainkan kita mau pakai kekudusan yang datang daripadanya. Untuk datang kepada Dia, Raja yang kudus. Mari saudara, apapun yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kau ada rasa lelah, mungkin kau ada rasa capek. Mungkin kau ada merasa Tuhan, aku sudah sedemikian jauh daripadamu. Tolong aku, maka Dia akan mendekat kepada kita. Haleluya. Oh, oh, Yesus kami mau datang kepadamu. Pribadi yang mendekat kepada kami. Tuhan yang kudus, namun Tuhan yang merendahkan dirinya untuk datang kepada kami yang berdosa ini. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, kami tak dapat meraih kekudusan dengan cara kami sendiri, dengan kerja keras kami sendiri. Kami tak mampu Tuhan. Kami berseru, kami mau datang kepadamu, Raja yang kudus, 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 Raja yang kudus. Kekudusan-Mu itu yang menyambut kami, melayakkan kami. Kekudusan-Mu
Kehadiran-Mu yang menyembuhkan kami, memulihkan, menyegarkan kami. Oh, kami sembah Engkau, Roh kebenaran. Kami sambut Engkau, Sang kebenaran. Haleluya, haleluya. Engkau Sang kebenaran dan aku hamba-Mu. Engkau yang menyanggupkan untuk ku berjalan. Bukanlah kerja kerasku, namun karena Roh-Mu yang mampukanku. Aku bukanlah milikku, sepenuhnya milik-Mu, Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusanku datang dari-Mu. Dialah penebus hidup kita. Mari nyanyikan Royals. Kau menebus hidupku, ku baru dalam-Mu. Engkau jalan menuju kesempurnaan-Mu. Oh, bukanlah kerja kerasku Tuhan, sungguh Roh-Mu yang memampukan kami. Ya, aku milik-Mu Tuhan. Aku bukanlah milikku, sepenuhnya milik-Mu, Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kekudusanku datang dari-Mu, Raja yang kudus. Mari naikkan tanganmu bagi Dia. Dia kudus, tapi Dia mau datang bagi kita. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusan-Mu datang dari-Mu. Kami mengucap syukur. Kami kembalikan semua bagi kemuliaan-Mu. Semua hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua yang ada padaku hanyalah baginda namamu. Ku taat pada firman-Mu. Kau mulia, Kau mulia. Semua yang ada padaku
Engkau yang termulia. Ya, Engkau tinggi mengatasi langit. Engkau tinggi mengatasi seluruh bumi. Layaklah Engkau disembah, Yesus. Because worthy is your name. Worthy is your name, oh God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Mari Royals nyanyikan. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Yes. Oh, worthy are you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Kau layak atas pujian umat-Mu, Tuhan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Come on, Royals. Worthy are you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy are you, Lord. You are worthy, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh beribadah. Biarlah hari ini Tuhan kami minta kemurahan hati-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan secara clear dengan bahasa yang sederhana, dan biarlah Roh Kudus boleh melawat jemaat yang ada di sini. Biarlah hatinya boleh terbuka, biarlah firman ini boleh tumbuh, biarlah firman ini bukan hanya meneguhkan Tuhan, tapi biarlah firman ini boleh menegur, bahkan mempertobatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih TMPAW. Senang bisa melayani Bapak Ibu, saudara semua Royals di sini. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita yang kapan lalu saya alami. Beberapa waktu lalu kami pastoral, beberapa jemaat teman-teman di sini pergi ke Bali untuk KLC, konferensi di Bali. Ya. Salah satu anggota yang ikut ada Devi Ingkiriwang. Ya. Devi Ingkiriwang
istri dari Hizkia. Dia bukan hanya datang untuk Kelsey, tapi Devi juga hadir untuk menghadiri wisuda Master Teologi dari pastor kita Hizkia Setiawan. Jadi selamat selamat melayani ya. Tapi yang menarik gini, saudara-saudara, Devi Ingkiriwang waktu pulang dia bilang, aku waktu pulang langsung aku makan penyetan. Saya cuma berpikir, sudah bukan Manadokah dia, namanya Ingkiriwang, tapi kok suka penyetan. Ya. Ternyata kalau saya merenungi saudara, memang budaya di mana kita tinggal itu mempengaruhi kita. Ya. Ketika dia memang asli Manado, tapi ketika dia di Surabaya, budaya itu secara natural mengubah budaya kulinernya yang suka sambal penyetan dan makan pakai tangan. Ya, begitu juga ketika kita ini dikatakan hidup dalam kerajaan sorga. Ya, biarlah budaya itu bisa secara natural kita menghidupi budaya kerajaan sorga. Di dalam bukunya Koden, Gembala Surabaya, di dalam buku Really Are You in the Kingdom, buku ini bicara bahwa saudara tidak bisa hidup dalam sebuah lingkungan di mana saudara tidak mengenal budayanya. Saudara akan merasa terasing, saudara akan merasa kikuk, saudara akan merasa aneh sendiri. Begitu juga dalam kerajaan sorga. Saudara tidak bisa hidup tanpa menghidupi budaya kerajaan sorga ketika saudara mengaku saudara Kristen, saudara sebagai warga kerajaan sorga. Nah, masalahnya budaya kerajaan sorga itu bertentangan dengan pola pikir dunia. Sekarang apa sih budaya kerajaan sorga itu? 1 tahun ini kita banyak belajar saudara ya. Dari awal bulan sampai dengan hari ini. Kita belajar budaya mengasihi, kita belajar budaya mengampuni, rendah hati, menjaga kekudusan, dan menjaga kesalehan. Izinkan saya hari ini, saya mau membagikan budaya kerajaan sorga, yaitu tentang rasa hormat atau honor. Saudara mengenalnya mungkin katanya kata-kata Indonesia honor ya, tapi Inggrisnya honor. Ya. Apakah memang budaya hormat itu merupakan budaya kerajaan sorga? Ya. Di slide berikutnya, di 3 ayat ini kita bisa lihat saudara bahwa budaya hormat itu adalah budaya kerajaan sorga. Di mana makhluk sorga memberikan penghormatan, pujian kepada sang raja. Sebagai raja atas segala raja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi budaya hormat adalah budaya kerajaan sorga, dan biarlah itu menjadi budaya yang kita hidupi sebagai warga kerajaannya. Ya. Nah, saudara, karena itu hari ini saya memberi judul khotbah saya, Honor the Missing Piece. Kenapa kok missing? Karena hari-hari ini budaya hormat ini sudah mulai luntur. Kalau kita di negara Asia masih ya lumayan lah ya, luntur-luntur dikit. Tapi kalau saya bicara ini di negara barat, ini sesuatu yang asing mungkin bagi mereka. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, otomatis keselamatan adalah milik kita. Kita yang percaya mengaku Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, keselamatan sudah milik kita. Tetapi sorga menjanjikan upahnya sendiri ketika kita menghidupi budaya hormat ini. Akan saya tunjukkan saudara bagaimana perbandingan ketika orang melakukan budaya hormat dengan orang yang tidak melakukan budaya hormat kepada sang raja. Kita ambil dari kisah di Lukas 7 dan di Markus 6. Lukas 7 itu cerita tentang perwira Romawi yang di Kapernaum. Semua kita pasti sering dengar cerita ini ya. Jadi dikatakan perwira ini adalah centurion. Kalau centurion itu membawai 100 pasukan saudara. 100 pasukan ini kalau hari ini dalam militer itu setingkat kapten atau mayor. Perwira menengah, lumayan ya. Mayor Teddy ya kan lumayan itu ya. Tengah-tengah mayor Teddy. Nah kalau jabatan sipil mungkin sekelas lurah atau camat. Jadi perwira Romawi ini perwira menengah. Dia orang berpengaruh karena di dalam Lukas disebutkan dia bisa menyuruh
sesepuh-sesepuh Yahudi untuk menemui Yesus. Kalau tidak berpengaruh kan tidak mungkin dituruti sama tua-tua Yahudi. Tapi ini berpengaruh. Tetapi yang menarik ketika perwira ini datang menemui Yesus, dia menyebut Yesus dengan panggilan Tuan. Suatu bukti bahwa dia hormat karena dia mengakui kebesaran dan kedaulatan Yesus atas dunia ini. Nah, ini bisa diibaratkan seperti gini. Kalau tadi saya bilang seperti kapten ya atau mayor. Bayangkan perwira Romawi ini kan yang menguasai Israel pada waktu itu. Bayangkan seperti kapten US Army sedang di Afghanistan dan bertemu dengan anaknya seorang tukang kayu Afghanistan. Tingkat sosialnya itu sangat beda saudara, tingkat kepangkatannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh perwira ini ketika dia datang kepada Yesus, dia memanggil Tuan. Dan dia merasa tidak layak ketika Yesus dia tidak merasa tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Dia cukup bilang gini, Tuhan berikan perintah, maka hambaku akan sembuh. Karena rasa hormatnya ini, Yesus kagum. Dan akhirnya perwira ini menerima mujizat, hamba yang dikasihinya sembuh. Kita bandingkan dengan apa yang dilakukan orang-orang Nazaret ketika kepada Yesus. Yesus itu bukan lahir di Nazaret, tapi dia besar di Nazaret. Sehingga masa kecilnya banyak orang tahu bagaimana Yesus itu. Banyak orang yang tidak percaya dan tidak mengakui kebesaran dan kedaulatan Yesus. Sehingga apa yang dia katakan, mereka banyak bilang, loh ini kan Yesus. Yesus yang dulu main kecil sama anakku. Ini loh yang sekolahnya ini mungkin duduk sebelah sama anakku. Loh ini kan anaknya Yusuf sih. Tukang kayu yang kursinya kita pakai untuk meja makan. Ya. Mereka mengecilkan Yesus. Bahkan dikatakan di ayat 5 dikatakan Yesus tidak dapat, ia tidak dapat, bukan tidak mau. Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Di Amplified Bible Classic Edition malah lebih jelas. He was not able to do. Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Bukan dia tidak mau. Kenapa Yesus tidak dapat melakukan mujizat? Karena orang-orang itu menolak untuk mengagungkan Yesus. Mereka memilih untuk mengecilkan Yesus, tidak percaya mungkin sudah banyak hikmat dan mujizat yang dikeluarkan oleh Yesus di tempat-tempat yang lain sebelumnya. Bahkan mereka merendahkan dan lebih bahayanya mereka menyisipkan prasangka-prasangka penghasutan di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan siapa-siapa. Yesus ini bukan murid dari seorang guru yang terkenal. Dia tidak belajar di negeri yang jauh mungkin. Berbeda dengan rasa percaya perwira yang ditunjukkan melalui sikap hormatnya. Ketika saudara mengakui kebesaran seseorang, itu akan termanifest dalam sikap hormat saudara kepada orang itu. Saudara, Injil itu bicara tentang kerajaan Allah, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa pola pikir kerajaan itu berbeda dengan dunia. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang rasa hormat kita kepada otoritas di atas kita. Kita sebagai orang percaya, umat Tuhan percaya bahwa kita semua ini ada otoritas di atas kita. Di perusahaan kita punya bos, di gereja kita ada gembala kita, di komsel ada gembala komsel, di negara ada pemerintahan. Dan kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa otoritas itu bukan sebuah kebetulan. Tapi ada rancangan dan kedaulatan Allah yang tidak pernah salah, yang ditempatkan sebagai otoritas di atas kita. Nah sekarang ayo kita belajar. Bagaimana sih kok biasanya orang ini tidak bisa menaruh hormat pada otoritas di atas kita. Yang pertama saudara, bisa jadi karena orang otoritas di atas kita itu tidak adil, unfair, lalim. Ya. Itu orang gak adil, gak layak kita hormati. Itu penguasa yang lalim, untuk apa kita hormati? Itu yang pertama. Penghalang yang kedua, bisa jadi otoritas di atas kita itu prestasinya dan kemampuannya di bawah level kita. Ya. Ini menyangkut kerendahan hati. Berbeda dengan sikap perwira Romawi tadi yang rendah hati, meskipun dia pangkatnya lebih tinggi, Yesus mungkin dari
tingkat sosial yang anak tukang kayu, tapi karena dia percaya akan kedaulatan Kristus, dia memilih untuk hormat. Nah sekarang ayo kita belajar yuk, sikap hati kita dalam menghormati otoritas di atas kita, walaupun kadang unfair dan non-capable, tidak adil dan tidak berkapasitas. Apa saja sih otoritas di atas kita ini? Ya, yang pertama kita belajar yuk dari otoritas pemerintah. Ya, kita hidup warga negara Indonesia, ada otoritas pemerintah di atas kita. Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukumannya atas dirinya. Saya nyusun khotbah ini 2 minggu lalu ketika Indonesia penuh dengan demo. Saya sampai gak enak sama Ria, saya dibantu Ria buat PPT, saya berubah-berubah. Ya memang keadaan Indonesia tidak menyenangkan saudara ya. Banyak ketidakadilan, banyak korupsi, pemerintahnya mungkin bisa dikatakan tidak adil, bisa dikatakan penguasa yang lalim. Ketika suatu negara kondisinya tidak menyenangkan, bisa jadi 3 hal yang terjadi dari warga negaranya. Yang pertama, kita akan menjadi pesimis. Susah maju Indonesia itu. Angel-angel, gak ada harapan. Tapi hati-hati saudara, ketika saudara membicarakan ini terus-menerus dengan sikap pesimis, saudara akan masuk terjerumus dalam mengumpati dan mengutuki. Kedua, saudara bisa escapist. Makanya kemarin ada hashtag kabur aja dulu, rame. Pergi aja dulu, ke luar negeri dulu. Sampai Indonesia enak, baru kita kembali. Atau yang ketiga, oportunis. Memanfaatkan situasi untuk kenikmatan kita sendiri. Saya ketemu orang beberapa hari lalu itu ngomong gini, enak gini Indonesia itu. Kita iso suap-suap ini malah bisa kerja. Kalau lurus semua malah kita ini tidak bisa kerja. Loh, orang seperti ini orang oportunis. Karena dia merasa bahwa tidak apa-apa yang penting aku enak meskipun ada ketidakadilan bagi mayoritas rakyat. Nah sekarang gereja mesti bagaimana sih saudara? Apakah gereja ini harus diam saja? Ya. Gereja yang pertama harus bersuara. Bersuara saya tahu bahwa tidak semua kita ini bisa demo. Apalagi demo sekarang ini banyak disusupi oleh anarkis. Ya. Tidak semua kita ini bisa ada akses ke parlemen atau ke pemerintah. Tapi setidak-tidaknya saudara bisa bersuara melalui integritas kebenaran firman. Ketika saudara digoda dalam mengurus surat menyurat, administrasi, tilang, apapun itu, bersuaralah melalui integritas saudara. Ya. Jangan mau tergoda dengan tawaran-tawaran uang damai dan sebagainya. Pegang terus kebenaran firman. Kalau saudara sebagai warga kerajaan sorga, hidupi budaya itu. Ya. Yang kedua saudara tetap harus berkarya. Jangan pesimis, tetap berkarya di bidang masing-masing. Dan yang ketiga tentu berdoa. Waktu RPN bulan Mei lalu, saya teringat dengan Jack, sound ministry kita. Dia dikasih tugas berdoa untuk bangsa dan negara. Dia bilang, teman-teman kita kalau berdoa untuk bangsa negara, kita harus sungguh-sungguh. Daripada kita ini mengutuki, mengumpat, kita ini ngomongin pemimpin kita yang enggak, lebih baik kita berdoa. Wah betul sekali, luar biasa Jack. Bulan depannya saya terberkati oleh statementnya Hansen. Ya. Dia waktu itu dapat tugas juga bangsa dan negara. Dia bilang, saya waktu disuruh ini ya cuma formalitas lah. Tapi saya ini agak skeptis. Tapi dia tertegur, dia bilang, seakan-akan Tuhan itu tidak bisa mengubahkan. Kita nggak boleh skeptis dalam berdoa, kita harus optimis. Ya. Kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, yang bisa mengubahkan ya, ketidakadilan menjadi keadilan, ketidakbenaran menjadi kebenaran. Ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14.
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi gereja, umat Tuhan, jangan lelah berdoa. Kita percaya kuasa doa. Dan juga jangan lelah mencintai Indonesia. Ya. Oke, kita belajar sekarang otoritas yang kedua, otoritas keluarga. Kita baca dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Patokannya kalau mengasihi suruh seperti mengasihi bapa dan ibu. Berarti otoritas bapa dan ibu itu harus kita hormati. Saya menemukan sebuah quote lucu ya. Bunyinya begini saudara. Quote berikutnya next. Respect your parents, they pass school without Google. Mereka lulus tanpa Google. Dari dua quote ini kita bisa belajar apa saudara? Yang pertama, ya memang pemikiran anak muda zaman sekarang, mungkin generasi kita ini kan generasi tengah ya. Generasi di bawah kita ini mungkin mikir, ya memang generasi tua itu kuno. Tidak bisa pakai Google ya. Tapi apa sih yang membuat generasi kita ini lebih menang dari generasi di bawah kita? Yaitu jam terbang yang tidak terbeli, ya, pengalaman hidup yang tidak terbeli. Saya sering ketemu klien, anaknya seusia saya running perusahaan ini, running sebuah perusahaan. Papanya masih running sebuah perusahaan juga. Anaknya kalau menganalisa data, pakai info, pakai sumber yang ada di perusahaannya. Tetapi papanya tidak terlalu melihat data, tapi punya naluri dan intuisi yang tepat. Tahu kalau ini ada masalah. Dari mana saudara kira-kira itu? Saya tahu itu semua dari hikmat dengan Tuhan. Tapi hikmat itu didapat dari pengalaman hari demi hari, jam terbang dia dengan Tuhan dan menjalankan running perusahaan itu. Jadi kita yang senior-senior ya, enggak usah terlalu merasa kecil terhadap generasi-generasi yang muda. Karena sebenarnya kita punya sesuatu yang lebih, yaitu jam terbang dan pengalaman itu. Ya. Orang tua itu tidak bertele-tele, sedikit kata, tapi punya bobot lebih dari anak muda. Anak muda lebih banyak bicara, tapi terkadang belum mengalami dalam perjalanan hidup mereka. Ya. Jadi anak muda kadang-kadang punya teori yang banyak, tapi ketika ditanyai sama orang tua, kamu pernah dalam situasi itu? Iya, belum pernah. Saya cuma baca dari sini, situ, dan katanya. Gitu. Karena itu saudara, jangan kita hilang respect pada hormat kita kepada orang tua, generasi tua. Seperti cerita tempo hari Pastor Richard ya, ketika di ibadah 17 Agustus, dia cerita bagaimana dia dan papanya mau menjual sebuah properti. Pastor Richard dengan semua data, infonya ya, menetapkan harga segini. Tapi papanya bilang kemurahan, kamu harus segini. Dia bilang enggak mungkin bisa laku. Dan akhirnya daripada konflik ya, dikasihkan ke papanya untuk ngurus. Dan yang terjadi ternyata papanya benar, harga yang laku adalah harga yang sesuai dengan standar yang dipatok oleh papanya. Saya percaya itu hikmat Tuhan saudara di dalam kehidupan ini. Nah dari quote yang kedua, dari quote ini tadi juga kita belajar yang kedua. Di dunia ini menghormati itu selalu ada alasannya. Hormati orang tuamu karena dia lulus tanpa Google. Hormati orang tuamu karena dia begini, karena dia begitu. Tapi firman Tuhan bilang hormati orang tuamu supaya. Tidak ada alasan. Tapi malah ada supaya. Loh tapi kok enak. Orang tuaku tuh kayak gitu, enggak fair. Saudara, firman berkata bahwa upahnya bukan untuk orang tuanya.
Tapi upahnya itu untuk kita sebagai anak yang menghormati orang tuanya. Supaya lanjut umurmu. Bukan untuk orang tuanya. Nah itu tadi hubungan kita dengan orang tua. Sekarang bagaimana dengan suami istri? Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas, clear, istri harus hormat dan tunduk pada suami. Mazmur 133, nyanyian syair Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-selamanya. Tuhan memerintahkan berkat ketika ada kerukunan. Tapi saya dapat insight ini dari Elisa, istrinya saudara Daud. Dia bilang, ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala. Perkenanan Tuhan itu datang lewat otoritas, saudara. Dia tidak datang langsung ke leher, dia tidak datang langsung ke jubah. Mungkin musim kehidupan suamimu sedang terpuruk. Mungkin penghasilanmu lebih besar dari suamimu. Tapi ingat bahwa perkenanan Tuhan tetap datang dari otoritas yang ditempatkan dalam keluargamu. Jadi tetap hormati suamimu. Tapi suami-suami ya jangan juga senang dulu merasa wah aku suami. Harus terus belajar melekat dan intim dengan Allah. Ya. Dan jangan merasa sombong juga dan semena-mena. Saya merenungkan ayat Matius 19 ayat 6. Ayat yang sering dipakai dalam pemberkatan nikah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Umum ya, dua jadi satu. Saya melanjutkan khotbah Koden minggu lalu tentang John Beaver. John Beaver seorang hamba Tuhan. Suatu hari John Beaver harus mengambil sebuah keputusan yang penting untuk keluarganya. Tapi karena dia merasa lebih rohani, hamba Tuhan kok, dia lebih pandai dari istrinya, dia mengambil keputusan itu secara sepihak dan alhasil salah. Dia bertanya pada Tuhan, dia berdoa, sampai akhirnya Tuhan mengingatkan ayat ini kepadanya. Tuhan mengingatkan gini saudara, dua menjadi satu. Visiku aku berikan kepadamu utuh untuk kalian berdua. Tapi sayang, suami, kamu hanya melihat dari satu sisi kiri insight-mu sendiri. Tapi kurang komplit karena insight sisi satunya itu dilihat oleh istrimu. Jadi ketika suami istri itu bersatu, berkomunikasi, percayalah dalam kesatuan itu saudara akan melihat visi Tuhan yang utuh, insight Tuhan yang utuh yang bisa saudara dapatkan untuk membangun keluarga saudara. Jadi jangan pernah merasa saudara lebih rohani, lebih tinggi sebagai seorang lelaki ya. Saudara hanya sungguh sayang, visi itu hanya saudara bisa tangkap sebagian. Tetap hormati istrimu, ajak bicara, ajak berunding supaya utuh visi yang dari Tuhan itu. Yang ketiga, saudara saya cepat ya. Yang ketiga adalah otoritas pemimpin gereja. Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saya teringat salah satu pastoral kita, saudara Alvin. Suatu hari saya berkesempatan menemani dia menjemput pendeta tamu dari RCC, Rock RCC yang di Margorjo. Saya ikut, dia bilang, kita ke Papaya dulu mampir. Papaya sama RCC itu kan seberang-seberangan ya. Kalau ada remaja di depan RCC, ke remaja kok. Tapi adanya Papaya, jadi kita ke Papaya. Kita ke Papaya, terus beli. Alvin bilang gini, jangan kopi, belum tentu orang tuh suka kopi. Oh ya, beli jus, kalau jus netral semua bisa. Beli snack yang baik, bukan yang mewah, tapi yang pantas, ya, yang layak.
Kemudian sama Alvin ditoto di kursi belakang, minum, snack gitu ya, rapi gitu. Waktu saya mengikuti pendeta tamu yang kita jemput, saya bisa melihat mimik wajah pendeta tamu itu merasa kagum. Wow, bahwa dia diperlakukan spesial, ya, dia diperlakukan istimewa. Tentu ketika naik mobil, Alvin nyetirnya juga enggak kayak pembalap, ya, mobilnya juga bersih. Bayangkan kalau pendeta tamu itu dijemput mobilnya bawa banyak pasir, ada tisu bekas, ada sisa makanan. Bagaimana perasaan pendeta tamu ini ya? Nah, karena pendeta tamu ini diperlakukan secara spesial, dia tahu bahwa dia spesial dan dinantikan oleh jemaat. Dan terbukti ketika dia menyampaikan firman Tuhan, luar biasa message yang disampaikan. Kita semua pada waktu itu terberkati. Jadi sambutlah seorang nabi seperti seorang nabi ketika dia berada di mimbar. Karena nabi Tuhan itu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi sorry saudara, kita lebih sering mengomentari dan menyinyirkan khotbah pendeta yang berdiri di mimbar. Bukan saya minta dihormati, di sini tidak boleh ngeritik saya. Tapi berapa sering kita ini ngomong, gak enak, pendeta gak enak. Minggu depan cari sing enak lah. Minggu depan aku tak pindah gereja gak enak. Tapi seberapa sering kita ini mendoakan persiapan khotbah pendeta, nabi yang akan melayani kita di mimbar ini. Seringkah kita ini lebih banyak mengomentari atau Sabtu malam itu kita mendoakan. Ya. Karena sejatinya gereja itu bukan cuma take, menerima. Tapi gereja itu take and give. Menerima dan mendoakan. Amin saudara. Ya. Sekarang Ibrani 13 ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Ibrani 13 ayat 17. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dalam bergereja ada organisasi, tapi terpenting ada penggembalaan. Pastor Andrews sering menekankan tentang penggembalaan. Kita ada gembala, Komsel ada gembala, di gereja ada gembala, di satelit ada gembala, Minis Rock Internasional ada gembala. Ya. Menghormati gembala yang usianya jauh dari kita, ada tantangannya sendiri. Menghormati gembala yang lebih muda dari kita, juga ada tantangannya sendiri. Ya. Hati-hati, tapi semua itu ketika kita itu terpleset ketika kita membicarakan hamba Tuhan, gembala. Hati-hati kita bisa terpleset dalam gosip. Gosip sangat bahaya saudara. Ketika kita ngomong tentang senior kita, mungkin kita ini bisa membuat guyonan ya. Melalui sindiran, mocking, mempermainkan, menertawakan. Bisa cuma karena gaya bicara elders kita itu lucu mungkin, karena tidak sesuai anak muda, tidak sesuai kita. Ya. Atau gaya rambutnya, karena bajunya, udah dan kayak Elvis tahun 60. Kita nertawakan, kita anggap kuno, gak relevan masa kini. Tapi ingat saudara, hikmat mereka itu bukan dari Google. Ya. Hari ini mau khotbah gampang. ChatGPT ada, YouTube banyak, literasi Google banyak sekali. Tapi elders kita itu tidak punya itu pada waktu itu. Dari mana hikmat mereka? Saya percaya itu karena their experience with God. Pengalaman hidup mereka sehari-hari bersama Tuhan. Ada kontemplasi perenungan mereka dengan Kristus. Yang itu tidak bisa terbeli dan itu mahal harganya. Jadi ayo kita belajar menghormati. Begitu juga sama yang lebih muda. Kita pastoral ini
umurnya sama, bahkan ada yang lebih muda. Tetapi kami belajar untuk saling menghormati. Ketika ada yang tidak cocok dalam sebuah keputusan, kami boleh brutal truth, tapi terhadap keputusannya, terhadap kebijakannya. Tapi kita tidak berhak untuk menghakimi hatinya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 11 bilang gini, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri. Yang tahu hati manusia siapa, saudara? Cuma diri sendiri dan Tuhan. Jadi ketika kita ini berbeda pandangan, hindari sekali, saudara, untuk bilang jangan-jangan motifnya ini. Jangan-jangan ada udang balik batu. Sesungguhnya kita nggak punya kemampuan untuk bisa mendalami hati seseorang. Ya. Kebijakannya boleh, saudara kritisi. Brutal, enggak apa-apa. Tapi jangan hatinya saudara hakimi. Saudara, 3 otoritas tadi itu adalah otoritas sesama manusia, hubungan horizontal. Kita dengan sesama. Sebelum saya masuk hubungan vertikal otoritas dengan Allah, saya mau mengajak kita merenung sejenak. Ya. Apakah kita ini sekarang sedang dalam kemalangan terus-menerus ya? Damai sejahtera kita hilang, entah kita atau keluarga kita ini sakit terus-menerus, kita ada keterikatan hutang yang gak bisa lepas, hambatan karir, konflik dengan banyak orang, gak bisa financial freedom, pelayanan mentok sana, pelayanan mentok sini. Coba saudara, mungkin sesekali kita harus kaitkan ini dengan rasa hormat mungkin. Mungkin saudara bilang, gak logis. Gak ada hubungannya semua itu dengan rasa hormat. Saya orang yang logis, background saya orang teknik. Tapi perlu saudara sesekali kita ini mengaitkan kehidupan ini dengan kehidupan rohani. Ketika semuanya itu mentok. Kalau Tuhan menjanjikan damai sejahtera, padahal saudara merasa saya ini sudah dekat sama Tuhan. Mungkin ya saudara, mungkin. Tuhan itu lagi mau menyadarkan saudara. Mamamu yang sering kamu bentak itu wakilku loh. Pemerintah yang sering kamu kutuki itu wakilku loh. Gembala komselmu yang kamu anggap gak becus itu wakilku. Gembalamu yang di satelit, yang dimanapun yang kamu guyoni itu wakilku loh. Jadi saudara, seperti firman berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah satu dari saudaramu, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukan cuma kebaikan. Ketika saudara melakukan kebaikan pada sesama, itu seperti saudara melakukannya untuk Tuhan. Tetapi ketika saudara memperlakukan buruk pada sesamamu, itu sama dengan saudara memperlakukan buruk untuk Tuhan. Kita masuk ke keempat, otoritas Allah. Maleakhi 1 ayat 6a. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Kita berdoa memanggil Allah itu Bapa, Tuhan, Raja. Dari mulut kita ini keluar perkataan yang hormat sekali dan santun. Tapi pertanyaannya, konten isi doa kita itu menghormati enggak ya? Kita memandang sosok Allah itu sebagai Raja, Bapa dan Tuhan. Atau kita ini memakai yang kita sebut Raja, Bapa dan Tuhan itu hanya sebagai alat untuk menyenangkan hati kita saja. Apakah kita ini cuma memakai Allah ataukah kita ini cuma memperalat Allah?
Ya. Kita samakan dia itu seperti jin botol Aladin mungkin. Kita gosok, keluar, saya minta permintaan satu, dipenuhi, dimasukkan lagi Tuhannya. Saya minta permintaan kedua, dipanggil lagi, selesai, dimasukkan lagi. Gosok lagi keluar, saya minta permintaan ketiga, dan seterusnya. Atau kita pakai Allah itu cuma sebagai Google Maps. Ketika kita ini bingung arah kita mau kemana, arah kehidupan di persimpangan kita bingung, mau ke kanan atau ke kiri, Tuhan tanya seperti kita nyalakan Google Maps kita. Tapi ketika keadaan arah sudah mulai jelas, agak cerah, agak terang, Google Maps-nya kita matiin. Atau kita pakai Allah itu untuk sebagai medsos, untuk cuma bantu kita promote diri kita, membuat kita ini viral, membuat kita ini terkenal. Kalau sudah selesai terkenal, kita matikan medsos kita. Atau sebagai insurance, asuransi, di mana preminya kita bayar dengan perbuatan baik, dengan taburan, persembahan atau perpuluhan. Ada pendeta yang keras yang bilang gini, saudara kalau cuma ngasih persembahan dan perpuluhan, dasarnya supaya saudara aman, saudara memperlakukan Tuhan seperti mafia. Tuhan, aku kasih uang keamanan di depan, ya, jagai aku 1 bulan ke belakang. Sungguh sayang saudara, bukan itu yang harus kita tunjukkan pada Allah kita yang besar, ya. Atau mungkin ketika keadaan ini tidak seperti yang kita maui, saudara. Kita bingung keadaan kita ini tidak seperti kita maui, kita mulai protes, kita mulai marah, kita mulai ngutuki Allah, kita komplain, bahkan kita meninggalkan Allah. Bisakah kita ini menempatkan dia sebagai raja yang berdaulat? Ketika doa kita, when God say no for your praise, say yes to God. Kalau Tuhan bilang, enggak dulu ya, belum waktunya, tidak sekarang, tidak itu bukan kehendakku. Bisakah kita tetap say, yes God, yes Lord. Karena kamu rajaku, kamu tahu yang terbaik untuk aku. Bisakah kita ini membawa korban syukur kita ini kepada sang raja? Korban syukur itu beda dengan ucapan syukur, saudara. Kalau ucapan syukur itu mudah, karena kita sudah dapat, kita mengucap syukur. Tapi ketika kita ini belum mendapatkan, ya, bisakah kita ini mengucap syukur melalui korban syukur? Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kata yang penting, senantiasa. Pujian kita kepada Tuhan tidak boleh didasarkan pada kinerja pekerjaan Tuhan. Ya. Oh Tuhan, kinerjamu bagus hari ini. Aku akan memberi syukur padamu. Kinerjamu hari ini kurang bagus Tuhan. Jadi ya syukurku ya gak seberapa ya. Saudara, di Kejadian 18, Abraham itu dikisahkan dia sedang menunggu janji Tuhan. Sudah 24 tahun dia menunggu janji Tuhan. Dia sedang duduk-duduk, tiba-tiba Allah datang dalam wujud 3 orang. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham langsung berlari, dia sujud, memohonkan membasuh kaki Allah. Menyiapkan roti terbaik, menyiapkan anak lembu terbaik, menyiapkan keju dan susu terbaik untuk diolah dan disajikan kepada Allah. Tapi bisa bayangkan gak ya hatinya Abraham pada waktu itu? 24 tahun loh nunggu janji. Dia bisa aja ketika Allah datang dia bilang, Tuhan mana 24 tahun itu? Dia bisa komplain, dia bisa marah. Mana janji, kamu kok cuma ngomong doang Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Dia memilih untuk bersyukur meskipun hatinya berkecamuk. Itulah artinya korban syukur, saudara. Makanya saya ketika tahu lagu
korban syukur, saudara tahu ya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saya mikir ini syukur kok melo ya. Karena memang lagu ini ketika korban syukur itu saudara, itu ketika saudara itu dalam kondisi berat, ketika harus memuji dalam kondisi yang sesak. Namun pujian itu berarti menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah sebagai Raja dan kemudi dalam hidup kita. Jadi iman percaya kita harus tetap bisa mengakui bahwa Allah itu berdaulat. Rancangannya itu yang terbaik. Kalau kita tahu Allah itu berdaulat dan rancangan yang terbaik, tentu kita akan menghidupi hormat itu kepada Allah. Percayalah dia itu Alfa dan dia itu Omega. Dia tahu awal dan akhir saudara. Jangan protes, jangan demo, jangan kutuki dia. Honor him. Tetap honor him apapun kondisimu. Ayo saya kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saudara, ketika Abraham memutuskan untuk menghormati Allah, di ayat 10 Allah berkata, "Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan Sarah mempunyai seorang anak lagi." Saudara, kalau lahirnya Ishak itu tahun depan, berarti hamilnya kapan saudara? Tahun ini. Ketika Allah bisa melihat hati Abraham yang sudah benar, dia memproses Abraham. Ini berarti anakku sudah siap masuk dalam rancanganku. Bukankah itu sesuatu yang paling baik dalam dunia ini? Bukan kata dunia orang terberkati itu bukan seperti yang kata dunia. Orang paling diberkati adalah ketika orang itu bisa sejalan masuk dalam rencana Allah. Ketika dia tahu bahwa rencana Allahnya itu berdaulat. Karena ada raja yang berdaulat. Jadi saudara, sekali lagi kita ini boleh nangis sama Tuhan. Kita ini boleh ngadu sama Tuhan. Kita ini boleh tanya sama Tuhan. Tapi jangan pernah kutuki dia. Hormati dia dengan korban syukurmu. Tempatkan dia sebagai raja atas dirimu.
Jangan pernah atur dia. Jangan pernah dikte dia dengan caramu. Karena caramu terlalu kecil baginya. Caranya tidak pernah salah. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. So Royals, let God be God. Saya rindu untuk mendoakan saudara-saudara yang mungkin hari ini sedang bingung, sedang berbeban berat. Mungkin saudara sudah lama meninggalkan doa-doa saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau ada beban berat, bisa saudara angkat tangan saudara, tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di dada. Atau siapapun yang mungkin mau maju untuk kami doakan, silakan saudara. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami punya raja di dalam hidup kami. Engkau raja yang berdaulat dan raja yang berkuasa. Tapi ampuni kami ya Tuhan, kalau kadang kami ini tidak mengerti atas semua yang terjadi dalam peristiwa kehidupan kami ini. Kami jadi marah, kami jadi kecewa. Bahkan mungkin kami sudah hilang percaya kepadamu. Kami sudah buang jauh-jauh doa kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini ajar kami ya Bapa untuk terus belajar mencari hatimu melalui setiap musim kehidupan kami. Agar kami percaya bahwa rancanganmu dan kedaulatanmu itulah yang paling benar dan paling indah. Kalau kami merasa sendiri hari ini Tuhan, kami takut. Tambahkan iman kami ya Bapa untuk percaya bahwa kami tak sendiri. Bahwa ada Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kuatkanlah hatimu jemaat. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus melimpahimu. Supaya engkau kuat dan berani berjalan langkah demi selangkah menghadapi masa depan. Di dalam satu nama yang besar, yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Amin. Saudara semuanya tetap bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Thank you buat Dodi hari ini yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kita semuanya hari ini. Tapi sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita sekali lagi saya mengajak kita untuk cek hati kita hari ini. Tadi kita sudah dengar firman bagaimana kita harus menghormati pemimpin-pemimpin di atas kita. Ada pemerintahan, ada orang-orang yang di atas kita, ada pemerintahan, ada orang tua, ada hamba-hamba Tuhan, ada pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala komsel, pendeta-pendeta yang sedang menggembalakan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Adakah mungkin hari-hari ini secara tidak tampak Anda menyimpan kekecewaan itu dalam hati saudara semuanya? Saya tahu nggak semua pemimpin di sini sempurna. Kita punya tendensi untuk bisa melukai, itu bisa mengecewakan Bapak Ibu Saudara semuanya tempat ini. Ada pemerintahan-pemerintahan, ada orang tua mungkin yang membuat Anda kecewa. Sebagai orang tua, Anda sebagai anak mungkin Anda dikecewakan oleh orang tua. Ataupun orang tua mungkin dikecewakan oleh anak-anaknya. Adakah yang orang tua yang mungkin berharap bahwa anaknya ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu anak yang membanggakan, tetapi ternyata tidak begitu membanggakan di mata orang tua dan Anda menjadi kecewa terhadap anak-anak Anda. Ada begitu banyak hal yang membuat kita kecewa semuanya dan Anda menyimpan itu dalam hati. Yuk sebelum ambil perjamuan ini, kita minta di hadapan Tuhan yuk untuk sekali lagi kita membersihkan hati kita di hadapan Tuhan dan minta kasih karunia Tuhan sendiri yang mengubahkan hati kita saat kita tahu kebenaran firman Tuhan hari ini. Suatu kebenarannya gini, bahwa kita nggak bisa sebenarnya menghormati orang-orang yang telah mengecewakan kita. Kita sangat susah ketika kita melihat orang itu lagi, orang ini yang selalu mengecewakan kita. Saat kesalahan itu diulang kembali dan kita belajar mau mengampuni, tapi terus kemudian kita melihat lagi dan kita kemudian kecewa lagi dengan kesalahan-kesalahan yang sama yang diulang-ulang. Sangat mungkin terjadi. Tapi tahu nggak saudara semuanya? Kita tetap bisa
melepaskan pengampunan-pengampunan. Sebab kita satu hal saja, sebab kita menghormati Tuhan. Kita mau belajar menghormati Tuhan. Yang kenapa? Yang sudah terlebih dahulu mencintai mereka semuanya. Sebab orang-orang yang melukai kita, Tuhan mati buat orang-orang itu. Tuhan mengasihi orang-orang itu juga, orang-orang yang sama. Siapakah kita yang berhak ngasih judgment untuk membuang mereka dengan tidak mengasihi mereka? Padahal Tuhan mengasihi mereka. Banyak dari kita di tempat ini mungkin kita mau berkat dari Tuhan. Kita setiap hari sembahyang, kita minta berkat Tuhan, berkati aku. Kita mau hidup di dalam the blessings of the kingdom. Seperti tadi ketika kita menghormati pemerintah ada blessing tersendiri. Ketika kita menghormati orang tua ada blessing tersendiri. Tetapi banyak kita nggak mau kita hidup di dalam hukum dan budayanya. Di dalam kerajaan ada hukum dan ada budaya dari sang raja. Kalau kita mau blessing dari sang raja, kita harus hormati hukum-hukumnya. Yuk, hari ini sebelum kita ambil perjamuan ini, sekali lagi kita berdoa, tutup mata kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau ngomong, ampuni kita Tuhan, ampuni Tuhan, aku butuh anugerah-Mu, aku butuh kesetiaan-Mu, aku butuh kasih karunia. Untuk hari ini aku mau belajar melepaskan pengampunan. Suatu keputusan perlu kita buat untuk kita lepaskan pengampunan. Dan kasih karunia Tuhan itu akan menutupi dan memampukan kita untuk kita bisa memberikan pengampunan itu. Kepada siapapun juga yang melukai kita. Yang buat di mata kita gagal di mata kita. Untuk kita hormati. Tetapi hari ini kita mau ambil keputusan untuk tetap menghormati mereka. Di dalam kegagalan mereka. Sebab kita mau satu hal saja. Menghormati Tuhan terlebih dahulu. Di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih pagi hari ini kami mendapatkan suatu teguran lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kebenaran firman-Mu hari ini dibukakan Tuhan. Hati kami bisa merespon semuanya. Aku berdoa hari ini Tuhan kuat kuasa Roh Kudus. Mengambil alih di tempat ini. Mengambil alih setiap hati kami Tuhan. Sehingga hati kami terbuka. Untuk kebenaran-Mu boleh memerdekakan setiap hati tempat ini. Dan sebentar lagi kalau kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang telah menyalahi kami. Melanggar hak-hak kami mungkin Tuhan. Tapi kami percaya kami mau melakukan ini bukan mereka layak. Tapi kami mau melakukan ini sebab satu hal saja. Kami mau menghormati Kristus yang mencintai mereka semuanya juga. Dengan kasih yang sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya dan kemudian memecah-mecahkan dan berkata bahwa ia adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dan percaya. Angkat cawan tinggi-tinggi tangan kanan kita. Kemudian ia mengambil cawan dan ia berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang terpecah buat kehidupan kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami semua dan hari ini Tuhan, kasih-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, pribadi Kristus yang penuh kasih yang tinggal dalam kehidupan kami, membuat kami bisa memberikan hormat, memberikan pengampunan dan memberikan hormat kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau sebagai Tuhan yang sejati. Terpuji nama-Mu. Terus Tuhan bicara dalam hati kami, terus meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hati kami. Sehingga kau dapati menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan firman ini dalam kesukaan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Semua warga negara kerajaan hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah. Memang kita punya dual citizenship.
Bagi Indonesia mungkin saudara warga US atau apapun, tetapi secara rohani kita adalah warga negara satu kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan kita harus ingat, pada waktu dulu kita ini bukan warga negara kerajaan Allah. Bahkan iblis adalah bapakmu, kata Yesus. Karena itu kalau dia berdusta, itu berdusta dari dirinya sendiri. While God is a God of righteousness and holiness. Nah, di sini kita lihat, kita ini telah ditebus dan dipindahkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Hari ini ada 2.000 warga Gaza akan ditaruh di Pulau Galang. Is it a good thought atau gimana saya nggak tahu. Tapi jangan sampai masuk jadi warga negara Indonesia. Di sana aja bikin pusing apalagi di sini. Karena menjadi warga negara itu ada hak-hak istimewa. Hak perlindungan ya toh, dan hak untuk berusaha dan sebagainya. Banyak orang asing datang hari ini ke Indonesia, terutama kita di Pulau Bali, karena begitu baik. Tapi mereka kan tidak bisa punya, yaitu properti. Ya, saya dengar di Australia, di Malaysia, apartemen masih bisa meskipun dengan pajak yang tinggi oleh orang asing. Tetapi landed house tidak bisa, hanya warga negara. Kita lihat tidak termasuk kewargaan dengan Israel. Perhatikan salah Commonwealth. Commonwealth itu persemakmuran, bukan persebangkrutan ya. Kita lihat bagaimana yang di bawah Commonwealth of UK, United Kingdom, India, Malaysia misalnya, ada banyak lagi, Australia, Kanada, jadi makmur. Ya, karena di sana adalah Commonwealth. Tapi yang dijajah Belanda, dijajah Jepang seperti kita, itu persebangkrutan saudaraku, bukan persemakmuran. Tetapi lebih daripada itu, kita bakal menjadi warga negara kerajaan Allah secara resmi. Kenapa harus Israel? Sekarang begitu banyak yang anti Israel. Saya buat pernyataan lebih dulu. Kalau orang anti Israel atau anti-Jew, pasti anti-Christian. Karena keduanya jadi satu. Kita tahu kita ini ada ikatan secara iman, persemakmuran. Barang siapa mengutuk engkau, keturunan Abraham termasuk Israel, dan Israel rohani akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bahkan keturunanmu akan jadi berkat buat segala, yaitu keluarga di bumi ini. Kita dulu tanpa pengharapan. Saya sering nyanyi sekali, Yesus tetap Yesus. Harapanku tidak akan pernah hilang. Why? Sebab Yesus adalah pengharapan kita. Dan dia akan datang kembali untuk establish, yaitu His kingdom on this earth. Sekali lagi, kita bukan cuma tanpa persemakmuran, tetapi juga tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus di dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, jadikan dekat oleh apa? The blood of Christ. Apa itu? Covenant, yaitu perjanjian. Dulu tanpa perjanjian, Israel punya begitu banyak, yaitu privilege. Mereka mendapatkan firman Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan. Sampai dengan hari ini, di abad 21 soal lihat sendiri. Ketika ada ratusan drone bunuh diri, misil, peluru kendali diarahkan Israel, tidak ada satupun yang kena. Saudara tahu, itu sebab ada perjanjian 4.000 tahun yang lalu dengan nenek moyang mereka itu Abraham. Kenapa Kristus menyerahkan diri untuk disalib? Supaya kutuk itu diganti dengan berkat. Dia memilih untuk dihukum secara kutuk, supaya kita yang jauh dijadikan dekat. Kalau itu, hiduplah dalam persemakmuran dengan Israel. Jangan pernah mengutuk Israel, tetapi pray for the peace, for the shalom of Jerusalem. God bless you warga kerajaan, sebab kita ada Commonwealth, persemakmuran. God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan Bapak Dodi Sujanto as Royal Marriage and Family Pastor untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Nya. Saya percaya setiap kita di tempat ini diingatkan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di hari-hari yang seperti ini, yang semakin sukar, kita harus hidup, ingat kita harus selalu menjadi berkat dan bukan kutuk. Oke,
Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Hari ini kita ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler dan pembangunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sampai hari ini Engkau selalu memperhatikan dan memelihara setiap kehidupan kami. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan hidup kami satu persatu di tempat ini, anak-anak-Mu. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebentar kami mau memberi Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu di muka bumi. Biarlah apa yang kami tabur Tuhan boleh memberkati dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, pengumuman berikutnya. Sambil persembahan dijalankan adalah info tentang Casey. Oke, info tentang Casey seperti biasa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu ikut dalam Komsel tapi belum memiliki grup Komsel, bisa lihat ada 8 pria-pria yang dipakai Tuhan untuk menjadi gembala Komsel ini. Jadi nanti mungkin yang rindu ikut Komsel mungkin bisa tanya wilayah rumahnya di dekat mana dan bisa mengikuti Komsel yang mana. Oke, mungkin setelah persembahan saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk ambil handphonenya sebentar. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk follow sosmed @royals.surabaya. Oke, mungkin boleh ngambil handphonenya sejenak. Mungkin selama ini setiap minggu selalu ada info tentang Royals ini ya. Tapi nggak tahu mungkin Instagramnya gereja ini yang mana ya gitu. Mungkin kita sekarang sambil buka handphone, sambil kita nge-add tuh yang gambarnya ada gambar singanya itu. Royal Surabaya. Boleh di-add. Boleh di follow, jangan lupa like dan komen setiap ada ringkasan ibadah setiap hari Minggu. Boleh di repost story juga supaya semakin banyak orang tahu ada gereja yang diberkati Tuhan di tempat ini. Oke. Pengumuman selanjutnya adalah tentang CWO, Marriage and Family Ministry kembali mengadakan couples workout season yang keempat. Yang bertemakan coupleship. Wow, keren. Dan kali ini CWO akan dibawakan oleh Pastor Michael Krisdion beserta istrinya Novi Krisdion. Dan CWO ini akan diadakan tanggal 11 Oktober 2025 di Rock Royal Residence. Jadi bagi para couples di tempat ini tolong tanggalnya dicatat 11 Oktober 2025. Kita sisihkan waktu kita untuk join, untuk mendapatkan banyak berkat lebih lagi tentang kehidupan pernikahan. Kemudian kita juga sudah buka early bird dengan biaya investasinya 100.000 per pasangan. Wow, ini luar biasa sih, 100.000 per pasangan. Paling lambat pendaftaran dilakukan tanggal 28 September. Jadi jangan ditunda lagi. Mungkin bisa info ke Casey masing-masing ya kalau mau daftar. Tapi jika ada saudara yang ingin mendaftar tapi berhalangan dengan transport atau wah bingung nih bawa anak susah nanti nggak fokus atau hal-hal yang lainnya, boleh langsung menginformasikan ke Casey masing-masing supaya bisa dibantu. Oke, kemudian yang paling terakhir selalu berterima kasih kepada tim hospitality yang selalu menyediakan snack setelah ibadah ya. Siang hari ini ada risol mayo saudara-saudara, jadi jangan lewatkan. Oke, saya persilahkan Pastor Andrew Juwana untuk melaunching hashtag baru bulan September sampai Desember. Silahkan. Thank you Hana. Oke, sebelum doa berkat saudara, kemarin ya saya mendapatkan sebuah reels, yaitu tentang Charlie Kirk. Ya,
umur 31 tahun, seorang pria pejuang iman yang membela firman Tuhan di negara US ditembak mati. Saya dapat reels keren banget saudara. AI, gambarnya Charlie Kirk dengan jas, dia cuma hormat gini. Lalu dia berpaling, dia selesai tugasnya, dia naik tangga dan di situ ada Kristus yang menerima dengan tangan terbuka. Ini mengkonfirmasi saudara bahwa hashtag yang kita akan lewati di 4 bulan ke depan ini, kita telah melewati hashtag yang kemarin adalah Loki ya, masih ingat? Waktu kita lewati itu bukan berarti hilang saudara, tapi kita ditambahkan sesuatu yang baru. Saudara siap? Hashtag 4 bulan ke depan apa? Dari September sampai Desember kita akan menekankan sebuah hashtag yaitu Open Arms. Ya. Tepuk tangan dulu bang dong, Open Arms. Open Arms ini adalah gaya hidup warga kerajaan Allah saudara. Terutama kita bisa open arms untuk memulihkan orang-orang yang terluka. Bahkan kita juga bisa open arms untuk memulihkan hati kita yang terluka. Open arms begitu dalam saudara, sedikit saja dari saya. Di mana saudara tahu lanjutan dari open arms itu apa? Adalah dekapan dan pelukan. Last time I check saudara, dekapan dan pelukan dari open arms itu, Tuhan itu memberikan kita 4 hormon sekaligus secara alami. Saudara mau tahu apa? Cek di ChatGPT aja ya fungsinya apa, tapi saya nggak ada waktu untuk itu. Tapi ada oksitosin, ada endorfin, ada serotonin, dan ada dopamin. Bahkan ada hormon yang kelima itu lebih turun, yaitu kortisol. Kortisol itu apa? Kortisol itu stres, hormon stresnya turun. Jadi saudara, kami berharap tim pastoral di 4 bulan ke depan ini, kita bisa open arms terhadap orang-orang baru di sekitar kita. Yang baru juga please open arms terhadap keluarga-keluarga kita di sini. Ya. Dan yang pasti juga saudara, mungkin ada orang yang dulu pernah menyakiti kita. Dan kita atau kita menyakiti dia, kita juga open arms karena itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan open arms selalu, sabar selalu menanti kita kembali ke dekapannya. 3 kali Tuhan open arms yang saya tahu saudara. Di awal penciptaan, dia merangkul kita waktu memberikan nafas. Di zaman penebusan, dia open arms. Memberikan tubuhnya dan nyawanya. Dan sewaktu kita kembali kepada Yesus Kristus Allah Bapa, dia juga open arms untuk menerima kita. Saudara excited tahun ini? Saudara excited tahun ini? God bless you, welcome to the season of open arms. Monggo Pastor Richard Limanto untuk menutup doa berkat. Cek, yuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya, saya percaya ketika kita keluar di sana, kita mulai budaya untuk menghormati, ada berkat Tuhan. Tadi Pak Arifin bilang commonwealth, persemakmuran kita dengan kerajaan surga. Ada berkat Tuhan yang akan kita terima saat kita belajar dengan anugerah Tuhan untuk bisa menghormati orang-orang yang di otoritas-otoritas di atas kita. Yuk angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau semuanya kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan-Nya. Turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan hari ini yang sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.